penasaran. Berarti bisa begini juga nih Bang nih. Bisa juga nggak nyampe. Telepati itu karena kalau mungkin digambarkan dengan pikiran dengan rasa mungkin tidak bisa. Ketika lihat fotonya, ajak ngomong tuh di foto tuh. Gitu. Nah, Ada caranya itu. oke, selamat malam menjelang pagi. Selamat berjumpa kembali di channel kita Sekolah Malam. Malah Bersama Rudi Hernanda Channel. Kita berkolaborasi. Kebetulan ya Bang Rudi ini melanjutkan yang cerita yang kemarin yang tertunda gitu. Iya. Kemarin sampai di mana? Sampai di Sugesti ya, masalah sugesti. belum tuntas, baru pembukaan sugesti Belum kemarin ya. Sugesti gitu lah. Sugesti. Bagaimana kabarnya Bang Rudi nih? Alhamdulillah malam ini kita masih disambut dengan cuaca yang mendung juga ya. Mendung Kelihatannya gerimis, memang Bang. rencana kita selalu pada saat yang mendung. Tapi jadi adem. Jadi adem. enak, Saya suka gitu suasana ya. ini, tenang Jadi sekali suasananya. obrolan kita juga adem tapi nanti akan menjadi hangat. Betul. Ya, gitu. Dan hasil diskusi yang kemarin itu memang banyak yang bertanya juga ya kelanjutannya ya. Kelanjutan ya. Karena dianggap Betul. kita gantung ya bicarakan sugesti gitu Ya. ya. Jadi penasaran nih pemirsa nih yang nonton Ya. channel kita pasti penasaran. Makanya Bang Rudi ingin berkesempatan kembali nih untuk melanjutkan nih cerita yang kemarin yang tertunda yang gantung katanya gitu. Makanya kita buat konten ini, Eh, mereka pikir terpuaskan penasaran, semakin penasaran. Semakin penasaran. Kembali datang juga nih kawan kita juga nih Bang Uyup. Tiba-tiba ya kita undang hadir ya. Kali aja bisa obrolannya lebih hangat lagi Ya, lah. betul. Oke. Sahabat kita, guru kita juga Iya. yang kita tahu kedalaman spiritual beliau Iya, ya. Nanti kita akan iya. banyak nanya tahu kedalaman spiritualnya dan kita akan diskusi bagaimana sebenarnya kita bisa menyeimbangkan antara intelektual, emosional, spiritual sehingga Intelektual, sugesti bisa bekerja dengan emosional, nyata dalam diri spiritual. kita. Oke, intelektual. Gitu. Oh, iya, iya. Siap, Nah siap. ini Bang Rudi juga beliau nih salah satu pakarnya, dia pandai melogikakan sesuatu yang bisa dibilang kalau kita bilang goib gitu atau kita bilang klinik. Nah Bang Rudi bisa Oh, kita oke. coba dengan dilogikakan supaya kita sebenarnya nih kekuatan itu memang bukan hanya ada di ranah goib atau klinik gitu ya. Tapi dengan logika bisa Iya. dijabarkan Iya. dengan logika ya. Iya. Dengan keilmuannya dengan logika itu sendiri. Iya. Betul. Iya, iya, iya. Tinggal ya sebatas kemampuan saya Ya, untuk ya, menjelaskannya ya. gitu Iya, ya. iya. Oke. Oke. Nah, berarti ketika kita berbicara tentang sugesti, terkadang orang menganggap bahwa itu masuk dalam ranahnya goib, gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan goib? Oh. Iya. Nah, Goib ya. goib ya, Goib. atau orang sebut dengan gaib. Nah, Gaib. gaib menurut saya nih ya, jadi abaikan segala teori, jadi pemahaman awam saya. Goib itu bagi saya adalah batas kemampuan indera kita. Batas Jadi ada kemampuan indera penglihatan, ada indera pendengaran, ada indera perasa, Rasa. ya, dan sebagainya. Nah, jadi batas kemampuan kita itu yang disebut dengan goib. Seumpamanya kita tidak bisa melihat yang di bawah meja ini, ya kan? Bahkan kaki kita sendiri tidak bisa kita lihat. Iya. Nah, bagi saya batas kemampuan kita melihat itu yang disebut dengan goib. Menurut saya, kita tidak bisa mendengar suara mungkin radius 5 meter dari kita atau suara semut di bawah sini. Kita tidak bisa mendengar itu, batas kemampuan indera pendengaran kita itulah goib. Goib. Oke. Nah, jadi goib adalah batas kemampuan indera kita. Batas Tapi kemampuan begitu saya menggunakan kacamata tembus pandang, saya bisa melihat kaki di bawah. Yap. Karena meja ini menjadi tembus. Kacamata tembus pandang. Iya, tapi- seumpamanya ada Oh. kacamata tembus pandang gitu ya. Oh. Atau suara semut tadi di bawah nggak bisa kita dengar, kita kasih mikrofon elektron, kita bisa dengar suaranya. Atau X-ray lah kalau. Atau X-ray, atau yang ronsen ya, kita bisa dimasukin di tabung, kemudian kita bisa melihat organ tubuh dalam kita ya. Nah, berarti begitu kita bisa melihat yang tadi tertutup menjadi terbuka, maka gugurlah tadi batas kemampuan tadi menjadi lebih jauh lagi gugurnya.
Oh. Paham ya? Iya, iya. Berarti kita lihat tadi nggak jadi goib. nggak jadi Iya, goib. Gitu. Karena Yang masih tadi nggak kita terlihat, dengar iya, goib ya menjadi nggak goib. Iya. Gitu. Jadi batas kemampuan indera kita. Supaya kita nanti nggak salah persepsi menurut saya. Wah, kalau gitu goib itu hanya butuh yang diyakini, itu spiritualnya. Secara intelektual akal kita harus bisa menerjemahkannya dengan akal kita. Oh, goib itu sesuatu di batas kemampuan indera. Nah, sugesti ini sebenarnya goib apa enggak kan gitu jadinya kan? Karena kita bisa memberikan sugesti dengan orang atau kita memberikan sugesti kepada diri kita sendiri, dia berpengaruh kepada orang yang mendengarkan atau kita mensugesti diri sendiri berpengaruh juga pada kita. Apakah yang membuat berpengaruh itu goib atau karena kekuatan dari sugesti itu sendiri? Gitu. Sama dengan kalau saya berpikir saya sakit maka sakit. Apakah saya berpikir itu goib apa tidak? Ya tidak. Karena apa? Ketika saya berpikir, saya menggunakan kekuatan dari otak saya. Cara kerja otak itu seperti ini. Ada yang disebut dengan neuron. Atau disebut, kita sederhanakan seperti terminal-terminal. Kemudian antara satu neuron dengan neuron yang lain ada jembatan yang disebut dengan impuls. Nah, jadi ketika saya belajar berjalan, maka neuron berjalan dengan neuron tempat saya berjalan. Jadi saya berjalan di atas tempat tidur semuanya. Ini saya berjalan kaki di tempat tidur. Ini terhubung dengan impuls. Semakin sering saya latihan berjalan, maka saya menjadi stabil kan, nggak jatuh. Kalau anak-anak kan latihan jalan jatuh gitu kan, lama-lama kan stabil. Jadi impuls ini semakin tebal, semakin besar, maka semakin cepatlah kita mudah melakukan sesuatu. Contoh, pada waktu kecil mamanya saya disuruh di depan kelas. Rudi ke depan kelas, berhitung. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 3. Nggak tahu saya. Kenapa nggak tahu? Karena neuronnya tadi impulsnya belum ada. Maka saya belajar di rumah, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 3, 6, bolak balik. Maka akhirnya ketika saya maju ke depan kelas, bukan 3 tambah 3, tapi 1000 tambah 1000, 2000, 1 juta tambah 1 juta, 2 juta, cepat. Kenapa? Karena saya udah bolak balik terus. Udah, karena terbiasa. Sudah. Nah, berangkat dari itu, jadi kalau ada orang begitu dia cerita A, terus saya tahu Z-nya langsung, bukan orang ini pandai membaca pikiran orang itu, tapi kan udah sering. Iya. Karena udah sering ketemu, udah chemistry-nya. Atau sudah sering mendapatkan masalah seperti itu. Oh iya. Gitu? Dia udah sering mendapatkan masalah itu, sehingga dia tahu apa. Contoh, kalau saya dukun patah kaki, tidak mungkin orang yang datang pasien saya orang yang patah hati. Wah, iya. Betul ya? Betul. Nggak mungkin dong namanya orang dukun patah kaki, dukun. Jadi Iya. atau Itu sebaliknya. Setuju kan? Salah kabar ya. Atau saya dukun patah hati, nggak mungkin orang yang datang patah kaki. Jadi sekarang Bang Akmal datang, begitu dia datang, saya udah tahu kan, ini pasti dia patah hati dong. Iyalah, kalau patah kaki, ya kaki fisik Iya, nih. nggak mungkin kan? Patah hati, ini hatinya. Hatinya. Nah begitu dia datang, dia baru bilang gini aja, begini Mbah. Terus saya bilang apa? Memang gitu, semua perempuan sama. Langsung nangis. Iya Mbak, betul aku ditinggalin perempuan itu. Karena memang saya tahu pasien datang ini patah hati. Iya. Jadi udah ada sugesti duluan, dibangun. Nah, jadi tidak ada orang yang dia bisa baca pikirannya. Enggak. Karena kebiasaan, jadi impuls tadi begitu tebal. Kalau dia cerita ini pasti kemari, ini pasti kemari, ini kemari. Udah ada A sampai Z-nya udah ketemu. Udah. Nah, ini semuanya terhubung, dibungkus dengan yang disebut dengan sugesti, pesan yang disampaikan ke dalam tubuh, ke dalam pikiran, dan memiliki pengaruh bagi yang mendengarnya. Itu sugesti. Sugesti pesan ya, Pesan. Jadi suggestion ya, dalam bahasa Inggris suggestion, pesan atau saran. Cuman sugesti yang dimaksud lebih dalam, dia harus memiliki pengaruh. Kalau nggak berpengaruh, dia nggak disebut sugesti. Gitu. Tadi yang orang patah hati sama dengan saya selalu mengatakan, kalau di seorang dukun, pasiennya pasti lebih banyak dari kampung tetangga dibanding kampung dia. Iya. Kenapa? Orang kampungnya sudah tahu siapa dia. Iya, benar. Begitu dia bilang, saya bisa ngobati. Alah lo. Tapi kampung tetangga nggak tahu. Iya tuh kan. Atau saya sakit, sini dokter A, dokter B, dokter J paling jauh, saya bisa datang ke dokter C. Sugesti. Padahal informasi pun tetap dari lingkungan si. Betul. Oh iya. Ya kan? Iya, Nah, iya. jadi gaib tadi batas kemampuan, sugesti kita yang diberikan kepada kita tentang definisi gaib itu membentuk karakter perilaku kita. Semuanya apa?
Seandainya nih kalau dengan cepat, begitu mendengar kata gaib, abaikan definisi tadi. Begitu mendengar kata gaib, apa yang muncul dalam pikiran Anda? Apa yang muncul dalam pikiran Anda begitu dengar kata gaib? Apa yang muncul dalam pikiran Anda? Terus begitu mendengar kata gaib, ada gambar gelap, menyeramkan, itu muncul. Kenapa? Karena image itu ditanamkan di dalam diri kita. Gaib itu suatu yang mengerikan sekali. Itu salah nggak, Pak? Memang itu kayaknya udah ada, Bang. Karena dibentuk memang itu dia. Iya udah ada. Memang misalkan gini, kalau memang setan itu seram memang udah ada memang. Betul. Seram itu kayaknya bukan istilah kata apa yang tadi dibilang. Sugesti. Oh sugesti. Kayaknya bukan lah itu. Nah, gini. Kalau setan, kenapa sudah setan itu seram gitu ya? Iya. Sugesti. Tapi kenapa ada orang yang mau berteman dengan setan yang seram? Karena disugestikan setan itu sahabat yang baik. Maka itu ada sampai filmnya hantu yang lucu, Casper. Iya. Disugestikan orang bahwa ada hantu yang lucu. Padahal ada sebagian masyarakat hantu itu jelek, menyeramkan. Tapi ada film yang hantu yang lucu. Ditanamkan sugesti itu. Nah, jadi maksud saya, Enggak, tapi itu kalau itu kan buat dilucu-lucuin. Tapi kan kalau ini memang udah serius, setan itu bentuknya serem gitu. Itu kata siapa tuh? Nah, Memang udah ada. Udah ada kata? ya maksudnya sekarang pertanyaan Bang Akmal tadi, kita buktikan secara logik, ya kan? Kalau memang pendekatan gini, kita tidak menisbikan beliau ahli spiritual, kita tidak menisbikan itu. Maksud saya gini, kalau Anda katakan salah, apa yang mendasari latar belakang Anda berpikir bahwa itu salah kan gitu? Kalau Anda katakan serem, apa yang melatar belakang Anda mengatakan bahwa hantu itu serem, setan itu seram? atau gini Bang, ada mungkin dari kecil divisualisasi melalui gambar-gambar. Itu yang saya maksudkan. Nah, yang gambar-gambar Betul. buruk rupa. Jadi seperti ketika itu. seorang anak kecil main dia gini maghrib, terus maknya bilang, kamu jangan main situ, maghrib ini masuk rumah. Si anak nggak mengerti kan? Terus maknya bilang apa? Masuk, itu gelap loh, di gondol wewe kamu nanti. Sudah? Dan itu bertumbuh-tumbuh sehingga anak itu menjadi takut dengan gelap. Dan setiap dia gelap dia ketakutan. Ada seorang klien saya yang jangankan masuk dalam suasana gelap, mendengar kata gelap pun sudah takut. Fobia. Betul. Oh. Begitu saya bawa ke dalam kamar, saya tutup mata ini, saya bawa dalam kamar, dia pegang tangan saya, terus udah siap, saya bilang, saya buka. Begitu dibukanya gelap, dia gelagapan. Kenapa? Takut om. Kenapa takut? Apa yang kamu lihat? Gak ada, tapi takut. Ya, kenapa takut? Gak ada yang kamu lihat. Saya bilang. Kenapa? Ada sugesti bahwa kalau gelap itu menyeramkan. Dan akhirnya ada kata, nanti digondol wewe loh. Diterjemahkanlah gambar yang jelek di dalam pikirannya. Iya. Padahal ada sebagian gelap itu enak sebenarnya. Saya tidak menafikan tadi definisi setan itu menyeramkan, betul. Tapi memang tidak ada satupun yang pernah melihat dan mendeskripsikan bentuk aslinya kan. Karena memang di dalam agama pun tidak akan pernah bisa melihatnya. Tapi dia menampakkannya dan tergantung bagaimana sugesti kita melihatnya. Kalau kita selalu menampakkan dalam ketakutan, maka dia takut. Mungkin kalau di beberapa keyakinan atau agama itu setan, ada iblis, ada setan, ada jin gitu ya. Ya. Mungkin yang bentuk-bentuk yang menyeramkan atau itu gitu. Bisa. Itu, Saya nggak masuk dalam wilayah itulah gitu ya, iya, karena iya, saya betul. nggak memahami, nggak pakar atau nggak menguasai betul Oh, itu. iya, Tapi iya. saya lebih banyak pada hal yang logika, artinya gini. Takut tidak takut adalah persepsi. Sama dengan mawar, ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna ungu. hitam. Air ada yang kotor, keruh, ada yang hitam, ada yang bening. Tapi air adalah air. Artinya Oh, air adalah bening, zat lumpur air, lah yang membuat dia kotor. Ya. Kan gitu kan? Aslinya air. bening. Aslinya air Air. bening. Tapi begitu ada lumpur menjadi kotor. Padahal yang kita lihat itu lumpur. Kita bilang airnya keruh. Kan gitu. Sama seperti tadi. Begitu kita mensugestikan, ini bahayanya kita salah memberikan sugesti kepada anak kita. Iya. Maka kita membentuk karakternya. Iya. Contoh, Seorang ini udah ke filsafat nih masuk nih kayaknya. Lari-lari ke situ ini. Betul. Masalah nih HP. Kalau kita belum tahu buat dari apa, kita belum bisa nih nyebut nama HP. Contohnya begitu modelnya. betul. Iya. Memang, tapi ya kita berusaha dalam konteks ini kita berusaha dalam diskusi santai ya. Ya. Kita tidak perlu sampai melihat
kenapa HP dibuat, bagaimana filsafatnya, yang penting bagaimana kita menggunakan HP saja. Iya. Supaya iya, bagaimana, oh ada fitur-fitur ini bagaimana memudahkan hidup kita. Iya. Gitu. Sama seperti sugesti tadi gitu. Iya. Kita nggak perlu sampai dalam bacaan sugesti, tapi kita coba lihat, oh sugesti itu sekarang ini udah sepakat nih, sugesti pesan yang berpengaruh. Oh bagaimana agar ini bisa kita maksimalkan menjadi positif. Oh, iya. Tinggal gitu toh. Iya. Iya. Nah, kalau kita mensugesti diri kita yang negatif, contoh, Hmm. orang yang suka nonton infotainment yang gosip, pasti dia akan senang gosip. Gosip. Kenapa? Bawa ke bawah ya. Oh, Begitu iya, sugesti yang muncul gambar, Pak. Iya, iya. Gambar itu yang kita selalu lihat jelek, yang terekam jadi jelek. Iya, iya. Maka Iya, selalu betul. cari yang kejelekan aja deh. Makanya ada kata-kata kalau kita ke anak jangan pakai gunakan lu jangan nakal. Betul. Nah, Itu baru Oh. itu sampai Iya, masuk iya. dalam apa yang harus diucapkan pada anak. iya. Hmm. Saya baru mau masuk pada apa yang Anda sugestikan muncul gambar. Iya, iya. Nah, kalau tadi berkaitan dengan yang Bang Amal katakan, kamu jangan nakal, malah makin nakal. Kenapa terjadi? Begitu orang tuanya bilang gini, kita kaitkan ya, setiap kata muncul gambar. Begitu orang tua yang mengatakan, kamu jangan nakal. Iya. Oke, Hmm. gambar apa yang muncul ketika kata kamu? Pasti gambar diri dia. Iya. Gambar apa yang muncul kata nakal? Mencubit, memukul, banyak kan? Iya. Tapi gambar apa yang muncul ketika kata jangan? Ah, itu. Ya. Apa yang muncul? Iya, iya, Berarti iya. nggak iya. bisa diterjemahkan. Nggak bisa. Jadi begitu nggak ada gambarnya, Jangan. kamu jangan nakal, maka semua kenakalan naik ke permukaan ya. Oh, Nggak ada iya. yang hapus. Oh. Karena jangan tidak ada visualnya. Nggak ada visual. Kalau nakal tadi ada, dia Betul. mencubit, Iya, dia iya, iya. memukul gitu ya. Betul. Tapi karena nggak ada yang menghapus, akhirnya dia sebagai nakal. Nah sebaiknya gimana tuh Bang? Nah, hindari kata-kata yang memiliki konotasi atau bermakna negatif. Tujuannya apa? Mau diucapkan kamu jangan nakal. Tujuannya apa? supaya baik. Nah, ucapan aja kamu jadi anak baik ya. Selesai toh. Oh, kebalikan. iya, iya, iya. Kalau kita tarik ke spiritual, bukankah kita selalu diajarkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, yang positif? Sampai kita dulu mengatakan gini, orang tua mengatakan, hati-hati dengan ucapanmu, kalau terbuka pintu langit makbul. Artinya apa? Sugesti itu berpengaruh bagi yang mendengarkan. Oke? Iya. Ucapan sama aja doa kan. anjir. Ucapan itu kan sugesti. Iya, betul. Nah, baik itu dia mengucapkan ke orang lain atau dia lafazkan untuk dirinya sendiri. Lebih jauh, ini mohon maaf untuk teman-teman yang sahabat sekolah malam ataupun rumah Rudiana Channel, ini bukan maksud mendiskreditkan profesi atau orang tertentu ya, kita diskusi ya. Ketika anak lari dari rumah, ini cerita orang dulu, maka para orang-orang pintar dalam tanda petik, dukun segala macam, itu memberikan mantra untuk memanggil anaknya pulang. Atau ada yang disebut dengan pitunang, ada yang disebut dengan pelet, ada pengasih. Nah, kita lihat secara logikanya. Anaknya lari dari rumah, kemudian dukunnya akan mengatakan, ini bacaannya, caranya supaya Anda panggil anak Anda, ini dilakukan oleh orang tua dulu. Ambil baju yang pernah dipakai anak Anda atau baju miliknya. Jadi baju yang pernah dipakai berarti masih bau keringat, atau baju miliknya masih dalam lipatan yang rapi. Udah, taruh di jendela, bentang pakai hanger atau digantung, lakukan pada waktu senja hari. Biasa ucapannya, lakukan, hirup aroma bekas keringat anakmu, kemudian baca mantra ini, pasti dikasihnya mantranya, bla 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 bla. Ujungnya pasti, anakku pulanglah, ibumu menunggumu atau orang tuamu menunggu dan sebagainya. Nggak lama kemudian anaknya pulang. Apa itu kebetulan? Tidak kebetulan. Kenapa nggak kebetulan? Lihat Penjelasannya apa tuh? Bang? penjelasannya. Secara- Pertama, kenapa harus pakai baju yang bekas dipakai anaknya? Atau baju milik anaknya? Lebih bagus baju yang bekas dipakai karena bau keringat masih ada. Artinya apa? Begitu menghirup aroma keringat, emosinya naik. Karena ada aroma anaknya di situ. Kita bisa dibilang chemistry-nya gitu. Chemistry, bahasa kerennya chemistry. Sekarang ya. Nah, begitu dia hirup aroma keringatnya, naiklah emosinya, sedihnya memuncak. Maka emosinya naik ke permukaan. Dan pada saat itu pasti dia dalam titik nol. Spiritualnya udah pasrahkan kepada Allah, pada Tuhan. Dia berharap, ya Tuhan kembalikan anak aku. Maka emosional spiritual berjalan. Udah, tinggal intelektualnya. Dia harus Ilmunya. yakin dengan intelektualnya. Tinggal Aku ilmunya. panggil anak ini. Ilmunya lah dia praktekkan dari orang tua yang ngajarinnya. Maka dia katakan, setelah dia hirup, maka
dengan mantra-mantra untuk penguat keyakinannya. Akhirnya dia katakan, anakku kembalilah. Maka dia tarik nafas, dia tiupkan. Apakah tiupannya ini yang membuat dia panggil pulang? Secara saintik, gelombang elektromagnetik emosinya itu keluar dari tiupannya dan menuju ke anak yang dicari. Walaupun jaraknya jauh sekali gitu. Ini melintas ruang dan waktu. Wih. Bisa dibilang energi juga ya. Iya. Orang bilang ada yang energi, ada Betul. gelombang Elektromagnetik, gitu betul ya, sekali. ya. Nah, Tergantung. kapan anak tuh bisa kena? Pada saat anak tuh sedang siap menerima sugesti. Oh. Contoh gini, kita lagi duduk nih bang, Iya. berdua, terus saya nanya, apa kabar ya bang Akmal? Tahu, handphone masuk, Akmal nelpon. Apa kebetulan? Oh iya pernah. Ya, pernah. iya. Sering gitu ya. Orang kalau bahasa itu kayak ngapain sih nih? Enggak taunya lo. Iya. kebetulan Gitu. atau keparengan lah kalau bahasa Ah, ini. iya kan? Iya. Atau ngobrol sama bang Akmal gini, Eh. bang Cuna apa kabar ya? Tahu, assalamualaikum. Baru dirasain lo udah datang. Oh iya benar. Panjang umur. Iya, Panjang umur. Nah, Apa itu iya. kebetulan? Tidak. Tidak. Gelombang elektromagnetik itulah memanggil. Karena Iya. ini semuanya seperti ada kubah, semua yang mantul, Iya. tidak ada yang hilang. Universe ini ya. Betul. dibilang Universe ini semua terekam semua kejadian di situ ya. Betul. Atau kita ada undangan nih, besok mau menghadiri sebuah acara teman kita. Kita berempat diundang. Malamnya saya mikir, saya pakai baju apa ya? Mikir mau pakai baju apa? Pada saat kita mikir, di belakang kepala kita ada seperti parabola yang siap mengirimkan sinyal dan siap menerima sinyal. Pada saat saya mikir, Iya. saya pakai baju apa, sinyalnya saya kirim. Sini juga mikir, iya, sini iya. juga mikir, sini Iya. juga mikir. Nah, saya buka lemari, nyari baju apa, ya kan? Terus saya mikir, oh kan acaranya kawinan, berarti batik. Pada saat itu semua akan berpikir yang sama kan? Karena udah secara konvensional kawinan pakai batik, semuanya gitu ya. Berpikir sama. Dah, tergantung siapa yang duluan mengambil keputusan, maka dia mengirimkan sinyal jawaban. Bang Dal, aku pakai batik yang warna biru ini aja, terkirim, ceret. Maka tanpa sadari, saya pakai yang ini aja. Atau besok ketemu, kok sama sih kita pakai? Pernah nggak ngalamin? Bukan karena memang semuanya di satu hari orang semua banyak pakai korpri, bukan gitu. Tapi dalam satu kejadian, saya ngalamin bukan hanya sekali, beberapa kali. Jadi pernah mau show, anak-anak murid saya, kita sepakati cuman, oke, kita pakai blazer, dalamnya pakai t-shirt putih, sepakat. Karena udah ditentukan lah. Udah ditentukan, Iya. karena sesuai dengan tema acara. Jadi pas di ruang rias, mereka, saya pun duduk sambil nunggu gitu kan. Saya perhatiin dari cermin mereka berias. Pas lagi sisir saya lihat ya. Terus saya bilang, coba balik ke saya semuanya. Ini 4 orang. Setelah balik, terus saya bilang, oke, buka kembali blazernya. Buka mereka blazernya, 4 cewek ini buka blazer. Terus, oke, sekarang coba lihat, ada yang aneh nggak? Mereka sedang lihat ya. Terus bilang, lu ngapain ikut-ikutan? Padahal kesepakatannya apa? Baju, blazer dengan kaos putih. Tapi semua 4 pakai gambar Mini Depu. Bukan belinya sama. Cuma ada di sini, ada di sini. Lu kok ikutan gue sih kata. Berarti bisa juga Bang ya kalau misalnya ada orang tua di rumah gitu ya. Terus ada anaknya yang hilang gitu. Kita bisa menyampaikan pesan elektromagnetik tadi disebutnya ya. Diringkaskan, kalau elektromagnetik itu sulit, maka singkatnya adalah telepati, pesan yang disampaikan dari jauh. Tele itu jauh. Iya. Itu kalau kejadian memang sering seragam begitu kayaknya ngalamin kita orang ya. Dan saya juga tuh sering begitu. Saya kan punya pelanggan banyak nih. Nah, ini kan servisan. Nah, kemudian dia udah bertahun-tahun cuman saya pintas inget dia doang. Nggak lama dia manggil. Betul. Terus cuma udah 8 tahun. Nggak lama dia manggil cuman pintas inget doang. Kadang kita abaikan ya. Iya, kita abaikan gitu. Kebetulan gitu ya. Oh, taruh ini. Nah, Padahal enggak ya, Bang. Padahal Padahal itu tadi ya. Dan sekarang dalam Ada energi dalam kan di marketing mana-mana bisnis semua ya. itu diajarkan. Iya. Diajarkan. Saya beberapa klien saya yang lead manager insurance lah ya. Mereka kehilangan klien-kliennya, saya ajarkan metode ini, telepati. Iya, telepati. Ya memang Telepati. telepati bahasa lama juga orang bilang telepati. Sederhananya gitu gini. Ya, pesan Bang, iya. Bang Cunda, saya ambil HP saya.
Terus saya ketik chat, halo Bang Cuna apa kabar? Send, kan nomor phone book dengan saya kan send, cerak, ting, masuk ke HP, ting, abang buka baca. Menurut abang aneh nggak itu? Tidak, karena sekarang kita pegang HP. Iya, betul. Ya kan? Sebelum Ya. ada HP mungkin kita aneh kan, tapi karena Aneh. udah sering kan. Tapi sekarang letakkan HP, saya tinggal fokus. Apa kabar ya Bang Cuna? Tahu di sana, apa kabar ya Bang Rudi ya? Aneh nggak itu? Gitu yang baru betul tuh. Jadi pesannya melalui gelombang otak kalau ada HP lagi gitu. Luar Itu biasa. telepati. Kalau tadi bahasanya chemistry. Telepati hanya bisa terjadi bagi orang yang memiliki chemistry. Maka itu telepati tidak pernah bisa dibuat untuk kejahatan. Karena dengan pasangan Iya, yang Iya, dekat. saya sering ngalamin gitu, Bang. Ya, Bang. Enggak, kalau Kejadian zaman hampir kecil sering, gini Bang. Bang. Zaman kecil tuh dulu kan pakai kaleng walaupun jarak mungkin Ya, 2 meter, 3 iya, meter, iya, 4 meter kan gitu kan. Heeh. Padahal pelan. Halo. Pakai benang itu kan. Nah, iya pakai benang. Nah, itu kan contoh sederhana gelombang elektromagnetik dari benang. Oke. Iya. Sip. Ya kan? Iya, iya, iya. Dan ini kita benang itu bisa kita lihat. Sekarang benang itu kita putus, kaleng dengan kaleng sana. Aneh? Iya. Nah, itu Bang. Pasti bisa terjadi. Iya toh? Iya. Kan bedanya handphone kan orang yang di dalam kok. Kita ini udah naluri kita udah menyatu begitu modelnya kali ya. Betul. Ya. Pada dasarnya semuanya terhubung. Iya. Oh, connect. Ini. Ya, terhubung. Pada saat Iya, kita iya. berpikir, otak kita mengeluarkan listrik. Walaupun kecil gelombang. Kalian tengok nanti di YouTube tuh banyak bagaimana gelombang otak bekerja. Begitu kita berpikir listrik keluar. Begitu kita berpikir memang lemah. Tapi dia keluar dari kepala kita dan terhubung dengan seluruh alam semesta. Iya. Itu dia. Maka itu kadang diterjemahkan Kayak ada dengan yang buku The Secret itu kan ada buku Ya, The Secret betul. jadi bisa membaca, bisa tahu, kita bisa kirim pesan, oh rahasia di balik ini apa Mm-mm. gitu ya. betul. Makanya kalau kita sudah mendalami tentang bagaimana kekuatan berpikir, Iya. kita bisa mengendalikan pikiran kita dan kita bisa mengendalikan pikiran orang. Nah, tinggal tergantung Anda mau belokkan apa enggak kan tinggal gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau pikiran kalau ke perempuan sih susah, Bang. Nah, gini. Mengendaliin, Bang. Ke bini ya, bini lo galak. Gini, Suami takut itu. Kali Untuk bisa dia mau nanya nggak bisa. Betul. Jadi kita Jadi saya tanya. kasih tips. Ah. Untuk bisa melakukan telepati. Telepati itu ada 2. Telepati yang langsung. Jadi orangnya berhadapan. Telepati tidak langsung. Telepati tidak langsung ini orangnya tidak berhadapan. Tidak berhadapan bukan berarti satu di rumah satu di sini. Seperti ini pun, tapi saya melihat ke bawah itu tidak berhadapan. Oh. Paham ya? Iya, Pemahamannya iya, gitu ya. iya. Jadi tidak bertatapan itu tidak disebut juga tidak berhadapan. Iya. Saya di rumah, Anda di sini disebut juga tidak berhadapan. Benar kan? Nah, Sepakat. ini nanti diedit ya, ini bahaya juga. Oke. Hal-hal tertentu akan kita hapus ya. Iya. Tet, ada gitu aja. Pokoknya semua sugesti apa negatif tertolak ya. Ya, Ya. bagaimana? Ditolak dengan cara apa? Editing. Jadi pertama yang berhadapan atau tidak berhadapan, ya, latihannya sederhana. Sekarang saya tanya, apakah Anda mengenal betul wajah pasangan Anda, kekasih atau istri Anda? Ya. Iya, iya. Coba jawab. Mengenal tidak? Mengenal. Mengenal. Yakin? Enggak. Mengenal tidak? Kalau Oh, kenal, mengenal. kalau kenal. Tahu beda sama nah. kenal. Oh. Mengenal nggak? Mengenal lah. Kita harus. Ya harus, tapi saya tanya, mengenal apa tidak? Kalau harus kan belum tentu juga dia mengenal loh. Tapi harusnya mengenal, tapi nggak kenal kan bisa ganti kan? Iya. Mengenal apa enggak? Itu jawabannya. Ya atau tidak? Iya. Ya, Oh, oke. iya. Abang mengenal tidak? Tidak. Tidak. Oh tidak. Pada sekarang kita tes sejujurnya. Lu bini lo Udah. gini. Enggak kelihatan. Oke. Sejujurnya. Sekarang saya Maksudnya minta gimana? Anda bayangkan wajah pasangan Anda. Kalau Anda mengenal, saya hitung 1 sampai 5, Anda bisa wajahnya Anda bayangkan dengan detail. Detail. Dengan detail. Hmm. Jangan-jangan Anda seperti membayangkan postcard saja gitu. Itu baru kenal. Loh. Oh. Kalau cuma melihat seperti ini, orang semua punya kumis. Tapi Eh. belum tentu kumis ini sama dengan kumis dia. Iya. Kenal itu Anda tahu ciri kumisnya. Iya, iya. Itu baru kenal. Artinya apa? Bagaimana mungkin Anda bisa mengirimkan telepati kepada pasangan Anda kalau wajahnya aja nggak tersimpan dalam rekaman Anda? Kan gitu kan? Betul. Iya, iya. Enggak, kalau saya begini, Bang. Hmm. Kalau masalah ini nih. Kalau masalah istri kan memang harus
diikuti, diakui, dipahami. Oke. Berarti betul. semua dalam 3 itu berarti kita udah mengenal dong. Begitu. Nah, Tapi kalau oke. buat didefinisiin harus ini bentuknya gimana? Ya harus digambar kali Bang. Nah, kalau udah seperti itu, maksud Difoto saya dulu ya, Iya, difoto betul. dulu. apa dipahami, dimengerti tadi, Hmm. Anda tidak bisa menerjemahkan gambarnya di dalam pikiran, Hmm. Anda tidak bisa memberikan telepati. Iya. Itu dia. Dari Jadi ujung harus- rambut sampai ujung Kita separuh badan, ya, oke lah. eh, Suara bodoh. kalau berhadapan gini saya bisa langsung telepati. Tapi bagaimana kalau tidak berhadapan? Iya. Bagaimana saya mau bayangkan wajah Bang Akmal? Bisa tertukar dengan wajah siapa saja. Hmm. Karena membayangkan itu kan harus fokus. Nah, begitu Anda sudah bisa dapat bayangannya, sudah, maka Anda harus mengirimkan pesan yang baik. Oke. Namanya, wahai kekasihku, makanya saya katakan, kalau Anda tidak bisa bayangkan wajahnya, bagaimana mungkin yang Anda tembak itu? Oh. Itu Berarti jadi kalau Salah, bisa salah sasaran. berarti bisa begini juga nih Bang nih. Bisa juga nggak nyampe. Telepati itu karena kalau mungkin digambarkan dengan pikiran dengan rasa mungkin tidak bisa. Ketika lihat fotonya, ajak ngomong tuh di foto tuh. Nah, Ada caranya itu. Oh, ya ada caranya. Episode yang lain. oke. Ini mantap sekali nih obrolan kita Iya, dengan Bang Rudi channel nih, waduh. Bang Rudi channel. Makin malam makin Untuk ending terakhir sedikit Masih pesan penasaran? dari Bang Rudi buat pemirsa Oke. sebelum kita closing nih. Bukan pesan-pesan terakhir ya. Teman-teman, kita konteksnya berbicara tentang sugesti. Jadi, tadi Bang Amal katakan sugesti sama dengan ucapan. Berhati-hati dengan ucapanmu, karena ucapanmu dapat berpengaruh kepada dirimu dan kepada alam semesta. Jaga ucapanmu. Itu dari saya, Rudi Adana Channel, dan dari Sekolah Malam. sampai Thank ketemu you. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti wabarakatuh. main-main lagi Bang ya ke sini Bang besok ya. Siap. Kita atur jadwal lagi Bang. Bang, ya. terima kasih waktunya Bang. Siap. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Oke Terima Bang. kasih.